Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di KONI Provinsi Sumatera Selatan yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon izin kepada Bapak, kami bermaksud hadir pada hari ini untuk kegiatan kunjungan edukasi bersama OSIM dari MTS Negeri 1 Kabupaten Ogan Ilir. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab libtigha imardhatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya penyampaian sepatah dua buah patah kata maksud dan tujuan datang pada hari ini yang akan disampaikan oleh pembina OSIM MTS Negeri 1 Kabupaten Ogan Ilir oleh Pak Mudor. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Daeng Supriyanto selaku Ketua Umum Pemprov IPF Sumsel, para Dewan Guru MTSN 1 Ogan Ilir, dan juga yang kami cintai anggota OSIM MTSN 1 Ogan Ilir tahun 2025. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita masih diberinya kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam acara public speaking untuk anak OSIM MTSN 1 Ogan Ilir. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya dan juga para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga siswa-siswa yang kami cintai, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami dari pihak madrasah mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pak Daeng Supriyanto selaku Ketua Umum Pemprov IPF Sumsel yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan public speaking untuk anak OSIM MTSN 1 Ogan Ilir ini. Kemudian yang kedua, kami juga mohon maaf Pak, mohon maaf andai kata dalam kehadiran kami ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada tutur sapa kami yang kurang berkenan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan kami hadir di sini Pak, di MTSN 1 Ogan Ilir itu ada namanya organisasi siswa intra madrasah yaitu OSIM. Di program OSIM tersebut ada program tahunannya Pak. Program tahunnya itu ada yang disebut dengan public speaking atau program yang terakhir yang ada di program kerja MTSN 1 Ogan Ilir. Untuk itu Pak, kami mengajak para anak-anak OSIM ini untuk merealisasikan program tersebut, yaitu program public speaking yang insyaallah diadakan di sini Pak. Nah, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih Pak ya, terima kasih kepada khususnya kepada Pak Daeng Supriyanto SH MH CMSP yang telah sempat untuk memberikan materinya kepada kami. Dan insya Allah Pak, materi yang akan disampaikan oleh Bapak nanti akan bermanfaat bagi kami dan khususnya untuk anak-anak OSIM. Mungkin itu saja Pak, sekedar kata sambutan dari kami.
Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mudor atas kata sambutannya. Selanjutnya kepada siswa-siswi kita pada hari ini, kita akan masuk ke acara inti kita pada hari ini untuk mengikuti penyampaian materi dari yang terhormat Bapak Daeng Supriyanto SHMH. Mohon berkenan Pak untuk menyampaikan sebuah materi tentang public speaking kepada siswa-siswi kami. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Jadi harus lebih semangat sedikit karena kita di dunia olahraga. Lebih agak bergema sedikit. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salam olahraga jaya, salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Oke. Baik. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Baik. Yang saya hormati Pak Mudor selaku salah satu guru di MTS 1 Ogan Ilir. Bapak-bapak, ibu-ibu guru MTS 1 Ogan Ilir yang saya hormati, adik-adik dari kelas berapa nih? Kelas 7 sampai kelas 8 yang tergabung di dalam HOSIM ya. Tergabung dalam HOSIM MTS 1 OI ya. Yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah berkumpul di sini bersilaturahim, dan mudah-mudahan dalam silaturahim ini kita mendapatkan berbagai kemanfaatan, mendapat ilmu yang manfaat, terus umur yang manfaat juga, dapat ilmu dan menambah daripada rezeki dan panjang umur ya Bu ya. Ada 3 sebenarnya keutamaan yang ketika kita itu melakukan silaturahim. Selawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau dari alam kegelapan sekarang kita menuju alam terang benderang. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti, di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru dan adik-adikku sekalian, anak-anakku ya, kalau ini saya sudah usia 50 tahun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Daeng Supriyanto. Kalau di IPF mungkin nggak tahu ya, IPF itu apa ya? Pasti bertanya-tanya kan? IPF itu apa? Jadi IPF itu salah satu daripada organisasi yang tergabung di kepengurusan KONI. Jadi IPF itu Indonesian Pickleball Federation. Jadi cabur pickleball, dia itu cabur olahraga yang perpaduan antara tenis meja, tenis lapangan sama bulu tangkis. Yang insya Allah nanti di OI itu sudah ada kepengurusannya, dan kami punya target ke depan Pak, satu sekolah itu satu lapangan, dan akan kami berikan bantuan berupa pedalnya, berupa bolanya, dan kami buat lapangannya Pak. Tapi kami nanti melalui pengurus IPF di Ogan Ilir. Nah selebihnya di KONI Sumatera Selatan saya kebetulan ditunjuk dan menjabat selaku Kabid Humas dan Media di KONI Sumatera Selatan. Seyoknya ya, hari ini sebenarnya Ketua Umum langsung Bapak Haji Yulian Gunhar SHMH
yang akan menerima bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sama anak-anak sekalian. Namun karena beliau kesibukan, karena beliau ini adalah salah satu dari anggota DPR RI di Komisi 12, jadi ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga sebenarnya acara hari ini itu akan diikuti atau disaksikan langsung atau dipimpin langsung oleh Pak Ketua Harian, ada Pak Haji Aliandra Patigantada, SHM Hum, dan Pak Sekum langsung Sekretaris Umum Pak Haji Tubagus Sulaiman SHMH. Namun kebetulan surat sudah sampai duluan Pak. Surat acara yang terdahulu sudah teragenda. Beliau sedang menghadiri pelantikan pengurus KONI Kota Prabu Muli. Jadi akhirnya kami didelegasikan, ditugaskan untuk menerima Bapak Ibu guru sama anak-anakku sekalian. Baik, pada hari ini sebenarnya hari yang sangat berbahagia ya, hari yang mudah-mudahan mendapat manfaat, karena pada prinsipnya sesuai dengan tupoksi kami selaku Humas memang memiliki basic untuk public speaking. Kalau sebelum saya masuk materi, boleh saya bertanya ke anak-anak sekalian, apa tuh public speaking? Oke, ada coba ke depan. Coba ke depan ya. Ketua Hosim, coba Ketua Hosimnya sini. Ini kita langsung praktek ya. Jadi saya nggak pakai slide, nggak pakai ini, tapi kita langsung praktek bagaimana sebenarnya apa tujuan ini sedih. Siapa namanya? Yuda. Oh ya, coba diterangkan. Yuda ya. Yuda ini Ketua Hosim. Ini luar biasa. Ini siswa terbaik di antara yang terbaik ini ya kan. Makanya dia jadi ketua ya. Sama seperti Bapak dulu juga ketua OSIS. Tapi di SMP Negeri ya. Saya di SMP Negeri 12 Palembang. Coba pengetahuan Yuna apa Yuda? Oh Yuda, ya agak ini sedikit. Apa pengetahuan Yuda terkait dengan public speaking? Public speaking atau berbicara di depan umum adalah keterampilan menyampaikan informasi dan ide kepada sekelompok orang lain. Terus kalau menyampaikan ide dan gagasan itu tujuannya apa? Kan kita kalau berbicara sama orang itu kan meyakinkan tadi itu, ya kan? Nah kira-kira tujuannya apa? Ada ketujuan nggak? Ada. Ya, selain meyakinkan apa? Meyakinkan dan mempengaruhi orang sehingga dapat percaya dengan public speaking tersebut. Ya, tepuk tangan dulu. Makasih ya. Nanti yang lain jangan ketawa-tawa, nanti ditanya juga langsung. Mungkin bisa duduk kembali, nanti disampaikan. Jadi begini, public speaking bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar kita bisa meyakinkan, tapi itu ada tekniknya, ada caranya, ada kita harus bisa bagaimana ada gerak tubuh ketika kita berbicara, itu ada seni tersendiri. Jadi public speaking ini bagaimana kita berbicara ya, seni berbicara di muka umum, di audiens ya. Artinya kita harus punya ini dong, harus punya ilmu. Tapi saya yakin adik-adik sekalian ini tinggal ini aja ya sebenarnya ya. Tinggal pelatihan saja secara langsung sebenarnya. Kalau materi kayaknya sudah oke lah ya kan. Gak mungkin di sekolah tidak diberikan materi. Nah sekarang yang ada di sini hari ini itu langsung pelatihan, langsung praktek. Oke? Saya minta itu tadi cowok, sekarang saya minta cewek. Ada nggak wakil dari organisasi tadi siapa? Coba cewek yang di belakang itu siapa? Yang di samping ibu, di depan ibu,
Ya itu. Nah itu coba. Ya, biar ini langsung praktek, ya kan? Biar langsung praktek. Kalau dengar cerita saya, ini saya kayaknya udah bosen lah kalian di kelas. Udah banyak ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sekarang kita langsung praktek nih. Mana aja tuh yang di belakang? Mungkin siapa namanya? Harus berani dong. Nah, salah satu dari public speaking itu adalah mengatasi daripada kegugupan, mengatasi daripada nervous di muka umum. Ya. Wah, ini harus semangat ini. Boleh berdiri di sini, samping sini. Oke. Namanya siapa? Zahra. Namanya Zahra. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Apa yang Zahra ketahui tentang public speaking? Kamu Cak Yuda tadi menyampaikan ide. Enak ya? Jawabannya simpel, sama seperti Yuda tadi. Mungkin kan ada nomenklatur yang berbeda antara Anda sama Yuda tadi. Mungkin ada mindset yang berbeda, itu makanya kita tanya lagi seperti itu. Coba sekarang gini aja, saya berharap Zahra meyakinkan audiens, ya kan, kalau Zahra itu adalah perempuan yang hebat, perempuan yang bisa memanage daripada masa depan yang akan Zahra raih. Coba biar ibu-ibu guru juga bisa tahu tuh sampai sejauh mana ilmu yang sudah disampaikan daripada public speaking ini. Kan kalau kita berbicara masalah materi sudah ada ya. Nah sekarang coba sampaikan. Saya adalah Zahra, saya mempunyai keinginan. Nah coba seperti itu. Coba. Maju. Santai aja. Kita beri tepuk tangan, memang luar biasa, sampai luar biasa, tidak ada suara yang akan dikeluarkan, cuman gaya bahasa. Oke, terima kasih ya. Ya, lain kali nanti lebih semangat lagi ya untuk aneh ya. Nah inilah artinya ilmu materi yang disampaikan oleh guru, ya kan, itu tidak hanya sekedar materi saja, bukan ilmu saja, tapi penerapan ke implementasi di lapangan itu yang harus kalian kembangkan seperti itu. Materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru itu cuma dasar saja gitu loh. Tapi bagaimana mengembangkan daripada materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah seperti itu. Karena tidak jarang orang-orang yang hebat public speakingnya itu bukan dari nomenklatur yang ada sudah disampaikan di pemateri, tidak. Karena ada kemampuan, ada keahlian tersendiri setiap orang yang belum bisa tergali atau belum bisa tersampaikan seperti itu. Jadi intinya public speaking itu bagaimana sih kita bisa meyakinkan dengan cara kita berbicara, tapi memang harus banyak nomenklatur, baru-baru kata-kata yang bisa kita mainkan. Terus gaya-gaya tangan kita seperti apa, terus body language-nya kita juga seperti apa. Sama kayak kita berbicara masalah ketika kita berpantun, kan ada dialeknya seperti itu. Ya kan? Sama public speaking juga seperti itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, sesuaikan, ya kan. Nah, ini kita sudah mulai berubah ya, Bu ya. Untuk pola pendidikan di Indonesia ini kan kalau dulu kurikulum merdeka ya. Sekarang sudah berubah lagi ya. Masa peralihan lagi ya. Artinya begini, beda kalau kayak kami dulu. Kalau kami dulu kan saya juga pernah sekolah SMA, atau sekarang alhamdulillah sudah S2, mungkin nanti S3, melanjutkan S3 di hukum. Tapi saya intinya kalau dulu kami hanya dicekoki saja kalau public speaking itu apa, harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan guru. Tapi kalau sekarang ini agak beda kayak gitu. Nah, kita harus bisa mengembangkan sendiri apa yang menjadi mindset pola pikir kita, tapi paling tidak jauh daripada definisi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru seperti itu, ya. Oke ya, anak-anak ya. Coba saya satu lagi nih yang pakai peci, coba sini. Ya. Ini saya tuh punya feeling tersendiri ya. Iya. Coba ini Pak Ustadz nih, ini calon Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu deh. Wah. Dengan siapa Pak Ustadz?
Pak Zamzam ya, Muhammad Zamzami. Jadi Zamzami ini salah satu guru saya, Zamzami Ahmad namanya ya. Jadi setiap nama Zamzami itu pasti jadi ustadz, ya kan? Ya pasti jadi ustadz. Saya tuh banyak berbagai nama. Saya namanya Dayang Supriyanto. Dayang itu adalah dari Sulawesi Selatan, Supriyanto itu dari Jawa. Tapi di pondok pesantren saya punya nama Ahmad Mufti Salim. Jadi kalau di pondok pesantren saya tidak dipanggil lagi Dayang Pak, saya dipanggil Mufti, kadang-kadang dipanggil Ahmad, kadang-kadang dipanggil Salim. Yang artinya Ahmad itu orang terpilih, Mufti itu adalah pemimpin, Salim itu orang yang selamat. Jadi luar biasa tuh Kiai memberikan arahan. Nanti kalau buku saya juga sudah sampai Bu, izin saya agak promosi juga Pak Ustadz ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari saya sudah membuat buku, suatu karya buku yang namanya temanya nggak simpel kok, berkenalan dengan Tuhan. Bagus tak? Pengen nggak berkenalan dengan Tuhan? Orang berkenalan dengan pacaran aja seneng ya, apalagi berkenalan dengan Tuhan. Ya, Pak Ustadz ya, kira-kira gimana Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz saya ajak berkenalan dengan Tuhan, bagaimana perasaan Pak Ustadz sekarang? Coba mungkin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami dari kelas 73 MTS Negeri 1 Ogan Ilir. Hai Zamzami, ya juga. Terus gimana nih tanggapan tadi terkait masalah berkenalan dengan Tuhan? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Atau public speaking lah, bagaimana Pak Ustadz sekarang ini berbicara lah ya kan, apa yang mau dibicarakan, tujuannya kesini apa, ini apa, biar ibu-ibu sama kawan-kawannya bisa mengerti apa sih tujuan kesini, coba. Ingin menambah ilmu. Iya, iya ceritakan. Awal cerita awal aku nih dibangun tidur, udah bangun tidur, udah mandi sarapan, coba. Ayo Osin ya. Ya, tepuk tangan luar biasa yang luar biasa. Terima kasih Pak Ustadznya. Mudah-mudahan Pak Ustadz panjang umur, murah rezeki ya. Sukses selalu buat Pak Ustadz ya. Iya, nggak apa-apa. Memang posisi sekarang ini karena perkembangan zaman ya, selalu pakai gadget, akhirnya mindset kita itu berkutat kepada hal-hal yang sifatnya itu normatif kayak gitu. Sifatnya cuman hanya sekedar retorika. Tapi untuk implementasi ke lapangan, implementasi langsung ke masyarakat atau ke halayak itu masih kurang seperti itu. Makanya kalau kita berbicara public speaking itu ini beberapa kategorinya ini itu bosen paling, ya kan? Nah makanya saya kepengen berinteraksi gitu loh. Berinteraksi inilah mengimplementasikan apa yang sudah didapat di dalam kelas dan duduk di bangku sekolah ya. Kata orang, kamu pernah makan bangku sekolah? Oh saya jawab, enggak, saya enggak pernah makan bangku sekolah. Kenapa? Bangku sekolah keras. Betul enggak? Emang ada yang mau makan bangku sekolah? Enggak mau ya. Nah sekarang saya ini masih ada waktu ya Pak ya. Masih ada waktu karena kita ini waktunya enggak lama, cuman sekitar jam 16.50 baru kita selesai ya. Itu yang satu lagi tuh itu siapa Bu? Yang depan Ibu jilbab, depannya siapa? Suci. Ini Suci mungkin bisa ke depan Suci ada lagunya nih, cuman enggak. Ini kebetulan sama namanya sama nama anak saya. Nama anak saya Suci Paudila Aulia. Nah saya nggak tahu nih nama Suci ini apa. Mungkin bisa dikenalkan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Zahra, saya dari MTS Negeri 1 Ogan Ilir dan saya berada di kelas 74. Sekarang saya berada di bidang sosial dan lingkungan. Saya memiliki hobi membaca dan menggambar, dan saya memiliki cita-cita menjadi seorang poluan. Setelah MTS, saya akan memasuki SMA Negeri 1 Gelombang. Itu pun kalau masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk dulu. Saya kasih gambaran terhadap apa yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya kan memang levelnya kan masih memang taraf namanya sekolah pertama, ya kan? Betul nggak? Jadi ini sudah bagus, tinggal dipoles saja keberaniannya dengan body language-nya. Ya kan, kalau kita ngomong, kalau orang pintar biasanya ngomongnya tuh tangannya nggak diem gitu loh. Ya kayak orang-orang ya, kalau ngomong tangannya pasti nggak diem. Kenapa? Karena memang itu refleks gitu loh. Jadi bukan dibuat-buat gitu loh, tapi memang ya refleks seperti itu ya. Nah, untuk adik-adik, anak-anakku sekalian ya, kalau tadi dia cerita Suci kepengen jadi poluan, tapi hobinya melukis dan membaca. Ya kira-kira apa ya, kalau dia jadi poluan paling dia jadi tukang tilang saja ya kan. Ya kan, membaca ya kan, membaca pasal-pasal ya kan, dilukis sama dia kan. Wah ini ya perlukisan ya. Tapi perlu saya luruskan ya nak ya, untuk menjadi poluan itu yang pertama itu dia sehat jasmani dan rohani. Oke? Punya mental yang tinggi. Oke? Dan punya prestasi yang membanggakan seperti itu. Kita tidak menyalahkan ada orang yang hobinya melukis, ada orang yang hobinya membaca, karena membaca itu adalah jendelanya dunia. Bagi siapa yang tidak membaca, ya maka ya, ilmunya pasti tidak akan sampai kayak gitu, karena ilmu itu berasal dari membaca ya. Tapi paling tidak untuk meluluskan daripada cita-cita Suci ini atau cita-cita yang lain ya, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNS ya kan. Coba berpikir bagaimana berkarya di dunia olahraga. Kenapa di dunia olahraga? Karena dunia olahraga ini kami dari KONI itu sudah punya kerjasama dengan Polri, dengan TNI, dengan PNS. Ketika memang ada atlet yang berprestasi, itu bukan cuma dijamin pekerjaannya saja, tapi mendapatkan bonus yang luar biasa. Adik anak-anak bisa bayangkan PON kemarin di Aceh dengan Medan, itu kalau atletnya mendapatkan emas, itu dia mendapatkan bonus 500 juta. 500 juta. Nah bagaimana dia kalau dia mendapatkan perunggu, dia mendapat 350 juta. Kalau dia dapat perak, 250 juta. Di luar daripada itu, ketika memang mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, itu sangat bisa sekali dengan adanya rekomendasi dari KONI. Termasuk, waduh Pak saya mau masuk polisi, sudah puluhan bahkan ratusan anggota TNI Polri itu berasal dari atlet ya. Ada yang sudah jadi pas pampres, ada yang sudah bekerja di bank, ada yang sudah bekerja di apa namanya kepolisian, itu banyak sekali. Jadi boleh Suci nanti ya ditambah sedikit hobinya, kalau bisa hobi olahraga. Syukur-syukur nanti ketika pickleball itu apa namanya dibuat di lapangan di MTS 1 ya, itu salah satu atlet yang akan bertanding di nasional maupun kancah internasional itu adalah atlet dari MTS kita ya. Semangat dulu, tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan cita-cita kita ini semua tercapai. Karena di tahun 2026
Sumatera Selatan itu menjadi menjadi apa namanya tuan rumah untuk perhelatan pertandingan pickleball internasional yang nantinya akan diikuti oleh 32 negara. Ya, jadi mudah-mudahan salah satu atlet itu berada di MTS 1 Ogan Ilir. Tepuk tangan lagi buat MTS 1 Ogan Ilir. Luar biasa. Susi silakan sampai ke tempat dulu. Nanti jangan pulang dulu karena yang lain belum pulang ya. Mungkin bisa. Baik, enak ya kalau kita berbicara langsung ya kan, mengajak audiens, itulah untuk merubah suasana itu tidak kaku ya, tidak bosan seperti itu ya. Karena memang harus juga dicampur dengan gimmick-gimmick humor, tapi humor yang memang benar-benar untuk mendidik ya. Oke, waktu masih banyak tersisa ya Pak ya. Mungkin saya minta waktu nggak banyak-banyak, 3 jam lagi. Saya minta tadi laki-laki perempuan sebelah sini, sekarang laki-laki yang sebelah sini. Ini yang gendut ini siapa namanya? Coba masuk sini. Kevin. Ya. Kan feeling saya nggak anu lah. Feeling saya memang feeling ini ya kan. Badan besar paling enggak ini atlet gulat, iya kan? Iya. Namanya Kevin Dwi. Wih, luar biasa. S-nya apa? Woi, Satria. Satria itu artinya apa? Pahlawan. Bukan, oh pahlawan. Ini Satria Baja Hitam itu ya. Oke. M-nya Muhammad. Oh, Muhammad. Oke. Aku panggil Satria, Kevin atau Dwi ini? Kevin aja. Apa arti Kevin itu? Kamu nggak pernah nanya, Pak, Bu, kenapa kok saya ini dinamai Kevin? Apa artinya nama? Karena kan nama adalah doa bagi orang tua. Anda nggak pernah bertanya kepada orang tua Anda, apa jawaban orang tua Anda kalau ketika ditanya nama saya Kevin? Oh, nama pangeran. Mudah-mudahan dirimu jadi pangeran seperti itu ya. Boleh. Ini pangeran olahraga, ya kan? Baik, Kevin, coba Kevin jelaskan dari mulai rumah sampai ke sini, sampai nanti ke depan Kevin mau jadi apa, mau masuk sekolah di mana, terus bagaimana sih tujuan Kevin itu hidup untuk dari sekarang, masa yang akan datang, dan masa seterusnya. Mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Dwi Satria. Saya akan menceritakan perjalanan saya dari rumah ke sekolah dan seterusnya. Jadi saya dari rumah naik kerry ke sekolah. Saya di sekolah belajar dan meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga saya bercita-cita sebagai tentara untuk mengabdi kepada negara. Saya rencana masuk SMA 1 Indralaya karena itu SMA dari zaman ibu saya dulu. Olahraga apa yang disukai? Hobi saya berenang sama sepak bola dan jogging juga. Belum ya? Ngapa dinginian tangannya? Iya, mungkin klasi ya. Jadi Kevin ini sudah bisa mengeksplor dirinya ya kan. Cuman tetap ini aja, jangan tetap semangat ya kan. Dari caranya itu bagaimana bisa meyakinkan orang bahwasanya Kevin itu suatu saat pasti jadi tentara. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara masalah olahraga udah bagus nih, olahraga sepak bola sama olahraga renang, karena salah satunya syarat untuk menjadi tentara itu adalah bisa berenang. Oke? Nah, berapa hari kalau berenang sehari?
Seminggu sekali. Di kali atau di kolam? Di kolam. Terus kalau untuk olahraga sepak bola, apa sepak bola apa yang nih? Sepak bola mantul-mantul yang apa? Kayak futsal atau mini soccer, atau sepak bola yang memang yang besar lapangannya, atau seperti apa? Oh, mini soccer. Nah, kalau berbicara mini soccer, alhamdulillah Sumatera Selatan itu punya organisasi namanya Komite Sepak Bola Mini Indonesia, dan kebetulan saya sebagai sekretaris umumnya. Mungkin bisa nanti untuk eskulnya saya fokuskan juga di ini ya, di MTS 1 Ogan Ilir, dan nanti kita lakukan tes scouting untuk persiapan pemilihan atlet, karena nanti di September nanti itu ada pertandingan nasional, ada kejurnas, dan tahun depan itu ada kejuaraan tingkat dunia di Jakarta. Mudah-mudahan lagi nih, satu lagi nih olahraga di OI mini soccer, salah satu daripada atletnya itu adalah di MTS 1 Ogan Ilir. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kevin semangat ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Mudah-mudahan jadi apa? Jadi tentara ya. Ya kalau mau masuk tentara ya harus siap-siap, harus semangat. Oke? Oke, terima kasih. Nah, itu salah satu daripada bagaimana kita berbicara public speaking ya. Jadi public speaking pada hakikatnya itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan audiens dengan keahlian kita merangkai kata-kata, keahlian kita berbicara di muka umum dengan seluruh kemampuan yang ada dalam diri kita. Dan yakinkan kepada diri kita bahwasanya kita selalu memiliki kelebihan di luar orang lain, dan orang lain pun juga sama memiliki kelebihan di luar daripada kemampuan kita. Artinya di sini meskipun kita hebat, meskipun kita itu baik, kita jangan merasa diri kita lebih tinggi, dan kita juga jangan merasa diri kita lebih rendah daripada orang lain seperti itu. Pada hakikatnya kita itu hanya mampu untuk bagaimana bisa itu mengeksplor diri kita, kemampuan diri kita, ya kan? Dengan rasa kepercayaan diri seperti itu. Nah, terjadinya nervous, terjadinya rasa gugup, terjadinya rasa tidak berani, yang pertama itu karena ketidakbiasaan. Orang kalau naik sepeda tiap hari pasti dia tanpa disadari naik sepeda terus. Tapi orang yang tidak pernah naik sepeda atau tidak bisa naik sepeda, ketika dia pakai sepeda pasti tidak bisa dan akan jatuh. Nah, ketika kita berbicara salah di muka umum, biarin aja, itu proses pembelajaran. Kita jangan menghakimi diri kita, itulah proses pembelajaran. Sama ketika kita itu belajar naik sepeda. Kalau kita belajar naik sepeda, pasti akan merasakan betapa sakitnya jatuh. Terkena setang mungkin, terkena aspal mungkin, ya. Tapi karena kita punya keinginan yang kuat untuk bisa bersepeda, mau jatuh berapa kali saja, tetap saja kita lakoni. Nah, sama ketika kita berbicara di muka umum, kita harus yakin, mau salah mau benar, berani aja dulu. Lama-lama keberanian itulah muncul yang akan menjadi suatu kekuatan, yang akan menjadi kesempurnaan di dalam kita melakukan daripada public speaking. Ya, kita berbicara tuh ada Mario Teguh ya, itu luar biasa itu. Tapi karena ya masa yang berbeda, ya habis juga masanya. Artinya begini, public speaking ini sangat penting bagi kita semua. Guru-guru ini pada hakikatnya itu setiap hari pasti mengajarkan public speaking, ya kan? Artinya apa? Mereka sudah mengimplementasikan di dalam kelas bagaimana bisa meyakinkan anak-anak sekalian bahwasanya ilmu ini manfaat, bagaimana kegiatan ini manfaat, ya kan? Nah, tinggal lagi bagaimana anak-anak sekalian itu mengembangkan daripada apa yang sudah disampaikan, materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Oke? Nah, sampai sejauh ini karena ini waktu sudah hampir mendekati masa berakhir, ada yang perlu dipertanyakan? Silakan pertanyakan. Kalaupun tidak, terima kasih. Saya sudah bisa jawab apa yang Anda sampaikan tadi. Belum ditanya ya? Coba ke sini. Ini saya dari tadi nanya katanya. Saya sekarang nanya katanya. Ya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai apa saja hal yang harus dihindari atau dijauhi ketika public speaking dari awal sampai akhir, dan bagaimana jika kita diharuskan public speaking dalam saat itu juga tanpa persiapan apapun. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berlari dulu ya. Iya, kau harus tanggung jawab apa yang kau tanyakan ya. Pada prinsipnya sebenarnya ketika kita itu langsung ditunjuk orang, ya kan, yang paling utama public speaking itu gampang kok, mentalitas. Kalau kita ada mentalitas ya apa aja, mau nanya santai aja, ya kan, cuek aja kita. Artinya yang paling pondasi yang paling awal itu adalah keberanian, ya, keberanian, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa minder. Wah, nanti takut salah. Wah, situ kan ranking 1. Kalau aku ngomongin takut salah. Jadi hilangkan rasa-rasa itu, hilangkan rasa kesalahan, hilangkan rasa takut, ya kan. Terus udah yakinin aja, apa pede aja lagi, ya kan, pede aja kelas, ya kan, ngapain kita, ya kan. Toh kalaupun salah juga wajar, saya masih pelajar. Toh kalaupun saya salah juga wajar kok, ya kan, saya masih berproses. Oke, kira-kira bisa diterima enggak apa yang saya jawab? Tentang hal yang harus dihindari dalam public speaking. Baik. Hal yang harus dihindari public speaking itu adalah bagaimana kita, ya kan, tidak memandang audiens ini, ya kan, dengan kacamata yang baik seperti itu. Artinya tetap kita mengikuti apa yang ada di depan kita nih, ya kan, kita perhatiin semua, ya kan. Terus yang harus dihindari itu adalah salah satunya itu jangan sampai kita, ya, itu di depan audiens itu nervous, di depan audiens itu gugup, ya, santai aja, paham? Kalau berbicara masalah materi, banyak lah ya, materi sudah disampaikan semua. Ini di luar daripada materi, ya kan, ya. Kalau bukan ujian, kalau ujian harus benar, ya kan. Kalau A harus A, B harus B, kan seperti itu, ya. Jadi saya hanya menyimpulkan saja, yang sesuatu hal yang paling dihindari ketika kita berbicara di muka umum, berbicara di muka audiens itu adalah rasa gugup, rasa tidak percaya diri, ya. Itu kalau saya. Mungkin Pak Husim sendiri ada jawaban yang lebih bagus, jawaban yang lebih modern, mungkin bisa disampaikan. Nggak apa-apa, kita terbuka, kita ini kan negara demokrasi, ya kan. Ah, Bapak salah, ya kan, yang harus benar tuh itu. Nah, mungkin bisa disampaikan. Mungkin hal yang harus dihindari menurut saya adalah kurangnya persiapan dalam ingin public speaking sehingga terjadinya rasa gugup dan tidak percaya diri saat berbicara di depan audiens. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Inilah kemampuan kita untuk menguji sampai sejauh mana materi yang disampaikan oleh guru itu sampai kepada siswa. Kalau saya sampaikan yang benar, mungkin dia tidak terpikir apa yang sudah diberikan materi oleh guru tadi, ya kan? Saya hanya memberi kisi-kisi, tapi ketua sudah melengkapi. Wah, sukses, selamat, makasih. Baik, ada lagi? Silakan dulu. Apa mau bertanya lagi? Mungkin 1, 2, 50 pertanyaan, mungkin bisa saya jawab sehari ini. Kalau bisa nanti biar saya jadikan PR. Ada lagi? Yang cewek atau yang saya berikan 1 pertanyaan lagi. Karena kita nggak ada makan siang, jadi makanya nggak sampai siang. Iya. Ada? Oke ya, nggak ada? Kalau nggak ada nanti biar nomor handphone saya bisa dicatat, ya kan. Mana tahu nanti ada yang kepengen pengen jadi atlet, pengen jadi apa. Kebetulan saya ketua umum pedal,
yang mudah-mudahan nanti bisa melalui orang tuanya untuk siap jadi atlet. Dicatat aja nomor saya 0813 7012 7016 1227. Oke? Nggak apa-apa. Nanti Pak Mundur sudah dikirim ya untuk anu tadi. Coba tolong like and subscribe ya. Itu ada Koni Sumsel TV. Mudah-mudahan nanti ini langsung ditonton langsung oleh Ketua Umum Koni, baik Koni Provinsi maupun Koni Pusat ini, karena ini salah satu bagian daripada kinerja Humas Koni Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Kami merasa bangga dan merasa sangat tersanjung karena salah satu bagian daripada kegiatan MTS 1 Ogan Ilir ini adalah berkunjung ke Koni Sumatera Selatan. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, waktu yang sangat terbatas ini, itu bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Kepada ibu dan bapak guru, inilah kami mohon maaf, mungkin ada mulai dari kata-kata penyampaian maupun penyambutan kami dari Koni Sumatera Selatan yang masih kurang berkenan atau kurang sempurna, kami mohon maaf. Dan mungkin kita ketemu lagi dan kita jumpa lagi dalam acara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada hari ini tentang public speaking. Kalau dalam bahasa Dusun Yuda tuh Pak, semoga anak kami tuh calak ngomong. Calak ngomong bukan calak melewong. Kira-kira cerita lah Yuda ya? Yuda? Habis ini bentar lagi ngomong dewek kayak Yuda tuh Pak. Oke, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Mungkin kita langsung ke penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita mengambil khidmat melalui doa yang akan diimami oleh Ustadz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Zamzami. Kepada Al-Ustadz kami persilakan Ustadz. Doa pendek ya Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kaffatan ahlil kubur innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya robbal alamin. Semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita izin untuk foto bersama kepada siswa-siswi. Boleh mengambil posisi di depan. Agak di apa tuh? Setengah duduk aja.
Ibu-ibu? Ayo.